apa kabar Anda semua? Ini kita kelihatannya Bung Rocky sedang dalam perjalanan, tapi nggak apa-apa, kita tetap aja ngajak ngobrol. Nanti nanti kita berhenti lagi di jalan gitu ya, ngobrol lagi gitu ya, Bung Rocky ya. Saya dalam perjalanan buat uh, mengikuti konferensi pers Pak Jokowi yang akan memberi kejutan tentang reshuffle. Oke. Nah, tapi reshuffle nanti kita omongin nanti sore aja ya, Bung Rocky ya, karena reshuffle-nya kan masih hari Rabu PON dan kemungkinan juga entah jadi Ya, atau tidak, kita kan nggak tahu jadi atau tidaknya gitu. Kita omongin soal tanggal 1. yang menarik nih soal Pak Prabowo dengan kan kemarin kita udah bahas Pak Prabowo sana sini dan kemudian yang terbaru ini soal perjanjian Pak Prabowo dengan Anies Baswedan ini kok diungkit-ungkit kembali dan sekarang yang bicarakan ini Sandiaga Uno gitu. Semua nggak bisa dieksplisitkan. Kan dalam perjanjian berlaku prinsip namanya bahasa Latinnya pak. Perjanjian konteksnya berubah kan itu dasarnya tuh. Tetapi tentu bagi Pak Prabowo, Anies itu jadi semacam ya duri dalam melon kira-kira begitu. Karena dianggap bahwa Anies tidak disangka-sangka elektabilitasnya mungkin udah melampaui Pak Prabowo. Jadi itu masalahnya tuh. Tentu kalau di awal kita lihat setting politiknya, Pak Prabowo dianggap akan membawa suara oposisi itu. Karena itu orang merasa oke, kalau itu Prabowo ada kesempatan berikut untuk jadi presiden. Tapi kan Pak Prabowo masuk kabinet. Jadi itu juga membatalkan Pacta Sunt Servanda karena the thing-nya berubah tuh, rebusnya tidak lagi sic stantibus, kira-kira begitu bahasa Latinnya. Jadi ini adalah perjanjian politik yang tentu peralatan-peralatan awal untuk memastikan perjanjian itu udah banyak berubah. Anies dideklarasikan oleh Nasdem, padahal sebetulnya juga belum ada kepastian. Jadi mestinya Pak Prabowo biasa aja kan, karena juga Anies kan bisa dibatalkan tuh. Nah itu lain kalau Pak Prabowo memang udah merasa bahwa beliaulah satu-satunya yang harus tampil sebagai penantang dari Presiden Jokowi itu. Dan itu juga orang merasa, loh kita ingin memilih Pak Jokowi, Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo bikin sikap mengambil jarak dari Presiden Jokowi, kan harus sebenarnya Arif. Jadi ini kan ini menarik saya kira karena kalau ngomongin soal perjanjian-perjanjian ini berarti sebenarnya kan bukan hanya dengan Anies, ada juga perjanjian dengan batu tulis yang sampai sekarang itu juga masih malah itu sebenarnya lebih apa ya, itu lebih nyesek lagi karena itu kan pada tahun 2014 mestinya dilaksanakan gitu ya. Saya kira itu lebih kuat tuh, perjanjian dengan Ibu Mega lebih sebut aja lebih positioning bagi Pak Prabowo. Karena dengan perjanjian dengan Ibu Mega kan Pak Prabowo langsung dapat partai koalisi kan. Kalau sama Anies kan juga unik, perjanjiannya dengan siapa? Anies nggak punya partai. Jadi hal-hal yang belakangan kita lihat sebagai fenomena itu Anies melejit dan semua orang merasa perlu mengungkit-ungkit perjanjian dengan Anies tuh. Ya betul, tapi nanti publik akan lihat loh ini politik cemburu atau politik apa tuh. Bukankah dari awal Anies sudah diproyeksikan untuk tidak masuk dalam Gerindra. Lain kalau Anies kemudian dinyatakan sebagai Gerindra. Jadi kalau kita lihat misalnya settingnya, Pak Prabowo kalau dia tagih kan ada perjanjian dengan Anies sebagai apa? Sebagai tokoh politik pada waktu itu Anies belum tokoh politik. Sebagai kader Gerindra pada waktu itu Anies belum kader Gerindra. Jadi memang Pak Prabowo menduga bahwa Anies akan melejit karena itu dia bikin perjanjian tuh. Kalau dengan Ibu Mega kan perjanjian batu tulis tinggal batunya aja kan, tulisannya udah kehapus itu. Kehapus oleh peristiwa-peristiwa politik. Kalau dengan Anies justru perjanjian itu baru mulai terasa potensi pencapaiannya karena Anies elektabilitasnya naik. Bayangkan kalau Anies elektabilitasnya ya 4-5% terus, itu pasti Pak Prabowo akan anggap ya nggak penting lah perjanjian itu, mending bikin perjanjian dengan orang lain. Jadi itulah sifat dari perjanjian politik. Di belakangnya ada teks, ada konteks, di belakangnya ada halaman-halaman yang barangkali udah berubah angkanya tuh. Jadi itu dasarnya. Tetapi yang paling menarik tentu setiap orang yang bikin perjanjian dengan Pak Prabowo tentu akan merasa kok berubah ya. Maksudnya Pak Prabowo ada di kubu oposisi. Demikian juga kita bisa tagih misalnya kan di dalam hukum perjanjian ucapan itu udah mengikat. Nah bayangin misalnya kalau kita tagih Pak Jokowi, dia berjanji pada Pak Prabowo kok buat jadiin Prabowo presiden,
Dia berjanji untuk menghasilkan sensasi dengan menyebut Ganjar presiden. Dia bilang Erick Thohir jadi presiden. Itu juga perjanjian. Jadi kita mesti anggap bahwa perjanjian politik di Indonesia itu semacam lip service saja. Tapi saya kira begini ya, kalau kira-kira kita bisa membacakan, sebenarnya kita juga sama-sama tahu bahwa perjanjian itu berlaku untuk Pilpres 2019 ya, tidak itu konteksnya pasti jelas di situ kan gitu ya, dan karena pada waktu itu Anies terikat komitmen dia untuk menjadi gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun. Nah, tapi kalau kemudian sekarang itu diungkit-ungkit lagi dengan target katakanlah untuk mendowngrade gitu ya, kan itu tujuannya kira-kira begitu ya, mendowngrade Anies, ini orang yang tidak punya loyalitas dan sebagainya. Saya kira malah justru bisa jadi bumerang gitu ya, Bung Rocky, yang nggak ada manfaatnya juga buat Pak Prabowo. Itu masalahnya kalau Pak Prabowo jadikan itu isu publik, itu akan berbalik. Justru orang akan anggap ya mending Anies batalin aja perjanjiannya. Karena toh yang menyaksikan perjanjian itu kan publik, bukan pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya adalah kan objek perjanjiannya sebetulnya adalah rakyat. Ini dua tokoh politik lakukan sebagai subjek perjanjian, lalu objek perjanjian adalah rakyat. Supaya rakyat firm untuk memilih, maka kita bikin perjanjian. Nah, bagi rakyat, firm keketatan itu udah nggak ada. Jadi sejak Pak Prabowo ada di kabinet, harusnya syarat-syarat perjanjian itu juga udah batal. Kan itu intinya tuh. Kan orang menganggap perjanjian itu dimaksudkan untuk menuntun masyarakat sipil punya alternatif. Begitu Pak Prabowo memilih alternatif dekat dengan Jokowi, ya publik merasa ya kami sebagai objek perjanjian tidak lagi terikat dengan janji dua lelaki itu kan, Anies dan Prabowo. Jadi hal semacam itu yang mesti kita pastikan. Perjanjian politik selalu berubah karena konteksnya berubah. Itu dasarnya begitu, dasar filosofinya begitu. Kan yang seperti disebutkan, kalau ini kan dalam bahasanya Sandi katanya, oh yang nyimpen ini Fadlizon. Gitu yang karena membuat teksnya itu Fadlizon. Bahkan kalau yang pada waktu dengan yang di batu tulis itu jauh lebih serius ya kelihatannya, itu pun juga tidak berlaku. Jadi sebenarnya belajar dari kasus ini ya mau nggak perlu ada perjanjian semacam itu dalam politik gitu ya, karena situasinya bisa berubah ya. Dan pilihan politik juga bisa berubah gitu ya. Perjanjian politik itu dimaksudkan sebetulnya setelah ada kepastian untuk mencalonkan diri. Kan nggak mungkin perjanjian itu kalau saya mencalonkan diri, maka Anda adalah wakil saya, jangan mencalonkan diri itu. Nah sebetulnya perjanjian itu kan asumsi bahwa dia akan mencalonkan diri. Bagaimana kalau dia mencalonkan diri, siapa yang akan bayar ganti rugi? Sementara pihak yang diminta untuk jadi wakil presiden misalnya merasa bahwa lebih baik saya yang jadi presiden. Tapi itu juga masih bisa dipulihkan. Misalnya, lakukan gentleman agreement kedua, lakukan ya semacam rapat tertutup lah antara kubu Anies dan kubu Pak Prabowo. Bilang aja oke, kalau begitu bagaimana kalau ditukar tuh perjanjiannya kita buat sekarang Anies dan Prabowo, karena Anies mewakili oposisi itu kan Jadi kalau dibilang pada waktu itu siapa yang akan mewakili siapa, Prabowo tentu berpikir bahwa dia pasti akan masuk dalam putaran presiden. Pada saat yang sama Prabowo menilai Anies potensial. Tetapi yang potensial itu kan nggak bisa manifest karena nggak punya 20%, karena nggak punya partai. Sementara Pak Prabowo udah punya semua fasilitas itu. Jadi perjanjian juga yang tidak setara antara Anies dan Prabowo. Prabowo punya semua peralatan untuk maju sebagai presiden, Anies nggak punya tuh. Nah sekarang terbalik, Anies secara faktual punya peralatan itu karena dukungan relawan. Anies punya kesempatan karena reputasi dia akhirnya diterima secara faktual, secara sosiologis, bukan secara elektoral. Nah ini dahsyatnya politik Indonesia. Seseorang yang tadinya dinyatakan sebagai sekunder sekarang jadi primer. Nah Pak Prabowo bisa yang jadi sekunder. Ya bikin aja perjanjian baru, oke. Kalau di riset sekarang misalnya surveinya ternyata Anies di atas Prabowo, maka Anies jadi presiden, Prabowo jadi wakil, kan lebih enak begitu kan. Atau mungkin Anies akan bilang oke deh untuk sementara saya iakan jadi wakil Pak Prabowo, nanti 2019 kita bikin perjanjian ya Pak Prabowo saya maju ya. Kan itu nggak ada soal kan. Ini juga enak juga supaya Pak Jokowi merasa bahwa Anies dan Prabowo udah firm. Oleh karena itu Ibu Mega nggak akan lagi berharap Prabowo masuk PDIP menggandeng Puan, atau sebaliknya Prabowo nggak perlu lagi punya
rencana untuk menggandeng Ibu Puan berdasarkan perjanjian batu tulis. Jadi mudah sekali. Yang bahaya kalau dipamer ke publik. Begitu dipamer ke publik, seolah-olah Pak Prabowo atau kubu Gerindra itu baper. Nah, baper itu akan dieksploitasi oleh netizen, gitulah. Dan sebenarnya seperti saya bilang tadi justru malah merugikan ya, alih-alih mendowngrade Anies, tapi malah kenapa lu jadi baper banget kan gitu ya. Lu sendiri juga Ya, itu amit. pasti. Gitu kan. Yang nanti Pak Prabowo udah elektabilitasnya udah bagus, kalau masih ganggu-ganggu Anies, justru orang akan jengkel tuh, maka Anies yang akan moncer. Itu aja, dasarnya sesimpel itu. Jadi nggak usah terlalu terlalu istilah yang paling tepat, nggak usah terlalu baper lah. Politik juga masih ada 1,5 tahun tuh, bisa juga Anies nggak kepilih, nggak dapat sinyal, lalu Nasdem misalnya tarik dari Anies dukungannya, Anies ya udah jadi layangan putus lagi kan. Nah, bayangkan kalau Anies jadi layangan putus mau diambil sama Prabowo, yang mungkin Pak Jokowi bilang kalau Pak Prabowo mengambil Anies maka dukungan saya pada Anda berhenti, kan begitu juga. Jadi mesti dilihat variabel Jokowi yang justru menganggap sebaiknya jangan Anies Pak Prabowo, karena itu akan memberantakkan rencana saya untuk deanisisasi, kan begitu. Ini kita mesti lihat juga pikiran Pak Jokowi itu. Jadi sebenarnya lebih baik fokus saja lah ya sekarang, siapa yang gitu ya. Yang paling bagus fokus saja Pak Prabowo, Anies juga fokus. Nanti kalau ada semacam keadaan krisis baru kan mereka berdua bisa bertemu untuk ngatur langkah bersama. Jadi jangan dari sekarang udah berupaya untuk menjegal orang lain. Demikian juga saya ingin supaya kubu Ganjar jangan menjegal Anies, kubu Anies jangan menjegal Ganjar. Ya biar aja kubu Prabowo juga kita asuh, kan kita ingin asuh supaya ada percakapan politik, dan dalam percakapan itu orang lihat kualitasnya. Nah, kalau kualitasnya udah ada, masih akan berkompetisi itu. Yes, oke. Ya, saya kira itu apa ya, semacam bukan nasihat lah ya, apa ya, itu saran lah ya, saran kecil untuk tim Pak Prabowo, termasuk juga Sandiaga Uno, nggak usah lagi lah ungkit-ungkit soal batu tulis, apalagi sekarang soal ini batu nggak, saya nggak tahu perjanjian apa lagi nih antara Prabowo dengan Anies Baswedan ini. Kan gitu ya. Ya, ini perjanjian batu kerikil sebetulnya, saling mengganja. Oke, jadi selamat. Lebih baik Pak Prabowo safari lah, walau safari entah kemana lagi, walaupun diledek-ledek sama netizen ya cuek aja lah kayak gitu ya. Setelah diledek kemarin dari Gibran ke Bobi, nanti tiba-tiba ketemu Kaisang lagi, nggak ada masalah juga gitu ya. Saya kira Pak Prabowo juga punya sense of humor yang intelektual. Dia bisa balas lah itu ledekan itu kan IQ Pak Prabowo bagus tuh. Yes, oke. Dan orang biasanya kalau IQ-nya tinggi itu selera sense of humornya juga bagus juga gitu ya. Ya. Sip. Oke, thank you Pak Rogi. Jangan lupa. Jangan lupa kita ngobrol lagi. Nanti saya hentikan Anda lagi untuk ngobrol lagi ya. Sip. Oke.